Halo Sobat Agrozain. Nah, jadi perkenalkan, saya Agung Mahendra. Usia saya 27 tahun. Saya bersama rekan saya adalah pemilik usaha ternak ayam petelur, namanya Dharma Farm. Kegiatan sehari-hari saya selain berternak, saya punya usaha kecil-kecilan, usaha warung kopi. Terus saya juga punya komunitas kesenian Bali. Lanjut dengan saya Eka Darsana, saya asli Denpasar. Ya, saya sebagai pengelola di sini Dharma Farm sekaligus juga pemiliknya. Jadi istilahnya kita berdua ini adalah joinan bisnis. Kegiatan sehari-hari saya fokus mengelola di sini. Jadi kalau kerjaan lain di luar ini saya nggak punya. Jadi gini, sejarah singkatnya, saya ini sama Eka ini adalah kita kenalnya dulu di bangku kuliah. Jadi kita tuh lulusan S2 Manajemen UNUD. Nah, di kuliah ini kita ketemu, kenal, terus pas jalan kuliah kita kayak kebetulan nih sama-sama baru resign dari tempat kerja. Bingung gitu, kita ngapain ya enaknya? Rekan-rekan kuliah yang lain ada yang kerja, ada yang jabat di perusahaan apa, ada yang punya usaha apa. Akhirnya kita ada temen nih satu yang jadi motivatornya kita dikenalin yang namanya peternakan ayam petelur, dan potensi-potensinya diceritain, kita diajak main ke kandang telur milik Pak D-nya. Akhirnya kita tahu gimana peluangnya, gimana prospeknya. Akhirnya kita tertarik nih awalnya, baru bikin rencana gimana kalau kita bikin ya peternakan ayam petelur gitu. Akhirnya singkat cerita pas lulus kuliah saya mutusin sama Eka, udah kita eksekusi aja, kita bikin peternakan telurnya gitu. Awalnya peternakan kita di sini itu berawal dari 1000 ekor. Itu kita sama-sama dari Denpasar. Istilahnya kalau orang Bali itu ngajak ya. Jadi kita nggak kos di sini, kita pelihara sendiri, kita kasih obat sendiri, kita nggak punya tenaga. Dan sampai akhirnya sekarang, syukurlah kita bisa nambah menjadi kapasiti kandang kita 3.500. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi full sesuai dengan luas tanah yang kita punya. Dan sekarang ayam yang masih tersisa itu 2.500. Kemarin sudah diafkir sekitar 1.000 ekor. Luas kandang kita di sini itu 18 are, jadi 1.800 meter persegi. Terus sekarang yang baru berisi kandang itu kurang lebih 6 are. Jadi sisanya masih kosong karena masih belum ada proses pembangunan. Terus untuk pendapatan telur perharinya dengan kapasiti yang sekarang 2.500 ekor, kita mendapatkan kurang lebih atau rata-rata 60 tray per hari. Jadi kalau kita mau akumulasiin seminggunya gitu, kita dapat 420 tray per minggu. Kurang lebih. Kurang lebihnya. Itu.
Kalau diakumulasiin butirannya sih per hari itu sekitar 1.800-an sehari. Kalau per bulan mungkin diakumulasiin per trinya aja ya. Kalau per butir kan banyak banget. Sebulan itu ya tinggal dikaliin aja, kurang lebih 30 hari dalam sebulan. 6 kali 30 itu 1.800 tray per hari yang kita pasarkan di pasar lokal maupun luar. Kalau untuk pemasaran kita masih mengutamakan lokal. Kalau istilah lokal itu saya sendiri yang bawa ke pasar, jadi sekalian juga pemasarannya itu saya. Terus yang kedua kita bermain pengiriman keluar. Jadi kayak dibilang tadi itu kita punya 400 tray, 200 kita kirim keluar, 200 lagi kita kirim ke lokalan. Ya, jadi kalau memang kita punya orderan atau bookingan telur kiriman kemana gitu kita punya, yaitu kita biasanya ngirim ke Benoa. Itu salah satu perusahaan yang penangkapan ikan lah ya. Jadi biasanya kebutuhan mereka tuh di sana seminggu sampai 80 tray. Jadi kalau ayam kita ada yang tewas satu itu rasanya waduh, saya lebih bagus nggak dapat uang rokok daripada ayam saya mati, kan begitulah ya. Kalau ditanya kendala sih banyak banget kendalanya ya, suka dukanya selama ngejalan. Ini kita ngejalanin baru 2 tahun, udah banyak banget suka duka yang dialamin. Pertama yaitu mungkin balik kendalanya adalah mungkin karena minimnya pengalaman kami sebagai peternak kayak gitu. Minimnya pengalaman, terus minim juga mentornya kayak gitu. Jadi kayak kita benar-benar mesti aktif banget nyari yang namanya mentor, yang namanya bimbingan gitu. Jadi kendalanya kan mungkin karena minimnya pengalaman, jadi kita memanajemen si ayam ini mungkin kurang pas kayak gitu. Entah itu vaksinasinya yang kurang atau apanya. Jadi kemarin sempat pengalaman kita di 1000 ayam pertama yang kita trial itu kena virus. Jadi itu kena virus, sama-sama pusing. dibantu sama technical support akhirnya bisa terlewati. Kemudian baru kelar kasus ILT kita udah masuk lagi virus AI. Nah itu kalau sepengalaman yang terjadi itu virus AI itu kita kena karena jalan selapangan. Jadi kendala di kandang kita adalah Bebek. kita ada jarak yang masih dikategorikan dekat sama kandang bebek. Bahkan Nah, terlalu dekat Ya, dengan bebek. jadi bebek ini bisa jadi channel lapangan bagi ayam telur karena bebek ini sifatnya karier si virus AI kayak gitu. Kalau modal awal kita itu dibilang sama teman-teman modal nekat ya. Jadi ya kita kerjasama dengan bank. Jadi kalau ayam 1000 dulu kita makainya modalnya 150. Itu belum termasuk kontak tanah. Nah terus sekarang begitu sudah nyampe populasi dengan 3.500, omset kita nyampe 1 bulan nyampe 100 juta. Tapi setelah afkir ya jelas lah ya omset menurut sekarang ini omset kita hampir menyampe 75 sampai 80 juta per bulan.
kita bicarakan saja SOP ya. Kalau anak kandang di sini kerjanya itu mereka pagi ke sini, gosok pakan dulu sambil mengecek apakah pakan yang ada di talang pakannya habis atau tidak. Jadi kalau habis jam berapapun ke sini, terutama saya ngasih waktunya itu jam 6. Jadi jam 6 ke sini kalau pakan habis dikasih makan. Habis itu selesai ngasih makan, tak bersih-bersih. Habis bersih-bersih kita semprot biosecurity-nya. Kita nyemprot keliling semua termasuk pinggirannya. Setelah itu kita pengunden telur sehari. Habis itu anak kandang ya kemungkinan sortir bisa, karena telur yang kemarin kan nggak ada sortir, jadi kita sortir. Habis itu jam istirahat, anak kandang istirahat. Kalau ada kerjaan tambahan seperti contohnya ngangkut pakan, akomodasi telur ke pembeli atau ke mobil, nah itu. Terus jam 2:30 kita ngasih pakan lagi, itu jam makan siangnya. Habis ngasih pakan, bersih-bersih lagi, sortir telur yang sisa kemarin. Setelah jam 5 kita pungut lagi. Jadi kerjaan terakhir di sini adalah memungut telur yang keluar siang. Jadi kita taruh. Jadi setelah disortasi kita pisah mana yang besar, mana yang tanggung. Kalau memang pada saat itu ada pengiriman, kita langsung akomodasi. Kalau harapan dari Dharma Farm ini ya tahun depan kita sudah bisa menambah lagi populasinya menjadi 5.000 ekor ya. Kita berencana penyampuran pakan sendiri yaitu dalam bentuk self mix. Nah, terus target kita juga mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita pengen pelihara DOC sendiri. Jadi untuk saat ini kita masih beli puletnya, jadi kita tidak bikin DOC sendiri. Itu aja harapan dari Dharma Farm. Harapan kedepannya untuk usaha ayam telur Dharma Farm ini, yang namanya usaha ya pasti harapannya kedepannya semakin berkembang, Pasti semakin berkembang, entah itu dari populasinya, entah itu dari penghasilannya, entah itu dari persaingannya, kita mungkin bisa menyaingi usaha perusahaan-perusahaan lain yang tentunya jauh lebih gede daripada kita. Terus untuk harapan juga sih atau target juga ke depannya mungkin biar kita selama menjalankan ternak ini, peternakan kita ini emang maksimal tuh dalam artian antara biaya operasional sama profit yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Jadi mengeluarkan operasional yang sekecil-kecilnya mendapatkan profit yang semaksimal yang kita harapkan kayak gitu. Jadi untuk pakan ayam ini itu anggap aja per ekor kita ngasihnya sehari itu dia 125 gram per ekor. Jadi kalau jumlah keseluruhan tinggal dikaliin populasi aja, itu kurang lebih, karena kan populasi juga nggak konstan. Terus untuk perawatan sih atau manajemen kandang itu tiap hari itu kita melakukan desinfeksi kandang, jadinya penyemprotan desinfektan. Itu pagi sebelum pemberian pakan itu disemprot dulu seluruhan kandang, itu istilahnya biosecurity-nya, jadi untuk mengantisipasi challenge lapangan. Setelah itu pemberian pakan itu dilakukan 2 kali, jadi 125 gram per ekor ini dibagi 2, pagi jam 6:30 pagi, terus siangnya 2:30 kayak gitu pemberian pakannya. Untuk sisanya untuk perawatan mungkin ya vaksinasi, misalnya dalam satu periode produksi, dalam satu periode kandang ayam ini ada yang 3 bulan sekali, ada yang vaksin live, ada yang vaksin kill kayak gitu. Jadi ada jadwal-jadwal vaksinnya. Kita untuk jadwal vaksin itu ngikut karena kita masih pemula,
Jadwal-jadwal vaksin itu kita masih ngikut sama technical support dari dokter hewan. Selain vaksin juga kita supportnya di sini untuk pemeliharaan, anti stresnya kita pakai vitamin. Jadi mengantisipasi agar ayam tidak stres karena penyakit ayam itu berawal dari stres. Nah, gitu. Jadi ya kita ada vitaminnya, vitamin untuk imun tubuh ayam, kesehatannya juga bisa. Untuk desain kandang sebenarnya kalau dilihat idealnya itu kandang harusnya emang tingginya dari tanah itu adalah minimal 175 cm, 1,75 meter. Kenapa? Karena secara teori, ini kita dapat sosialisasi kemarin, secara teori itu amoniak kotoran ayam itu naik maksimal sebanyak 1,75. Jadi ayam itu kalau di atas itu berarti dia aman dari amoniak. Amoniak ini ngaruhnya ke tingkat stresor ayamnya ini gitu. Jadi kalau ayam nggak stres, kita meminimalisir sebisa mungkin tingkat stres ayam. Semakin dia nggak stres, produksi telurnya akan semakin bagus kayak gitu. Modifikasi kandangnya itu full ide dari saya. Karena apa? Kita memang dapat kontrakan di sini memang udah terbentuk bangunan kandang, kandang seperti ini. Jadi bagaimana caranya biar layak sebagai petelur, jadi kita modifikasi akhirnya jadilah seperti ini. Ya, idealnya kan kayak gitu, cuman kita karena keterbatasan kondisi ya apa adanya kayak gini aja. Jadi tingginya nggak nyampe 1,75, atapnya seadanya kayak gitu. Karena kita masih keterbatasan situasi kondisi lah kayak gitu. Cara mengatasinya ya dibantu sama technical support. Kita ya cuman bisa vaksinasi ulang, meminimalisir kematian yang bisa dikatakan cukup tinggi kematian waktu itu. Ditambah dengan disiplin biosecurity-nya lah. Ya, lebih ketat jadi. Lebih ketat. Biasanya kita biosecurity pagi, setiap hari itu pagi dengan dosis sekian. Jadi begitu ada kasus chance lapangan kayak gitu, ya nyemprotnya bisa 2 kali. Sehari 2 kali dengan dosis lebih tinggi. Tapi kalau ayam sudah sehat, kita normalkan kembali. Oke, sedikit tips nih dari kita buat rekan-rekan yang di luar sana, rekan-rekan mungkin yang masih muda-muda juga, yang pingin atau sedang menjalankan usaha apapun itu di luar sana. Tips mungkin pertama dari saya dalam menjalankan usaha itu, sebelumnya pertama mungkin kenali dulu benar-benar usaha yang mau dijalankan. Kenali dulu, kemudian selama menjalankan usaha itu pasti ada kendala-kendalanya, pasti ada suka dukanya yang akan kita hadapi. Jadi masukan dari saya mungkin ya tetap semangat aja, tetap konsisten. Intinya yang namanya kesuksesan itu ada prosesnya, yang namanya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati prosesnya kayak gitu. Kemudian dari saya saran juga mungkin yang namanya selama menjalankan usaha, kita sebagai anak muda memang dituntut untuk selalu berinovasi, selalu berkreativitas, selalu berpikir gimana kedepannya bisa mengembangkan usaha yang sedang kita jalankan. Karena yang namanya persaingan kedepannya akan semakin ketat kayak gitu. Gimana kita harus bisa bersaing di zaman yang semakin berkembang saat ini, gitu aja sih. Kalau dari saya mungkin sarannya sedikit ya. Bagi para peternak yang sudah melakoni bisnis petelur, cara memelihara ayam
kalau seperti saya di sini simple. Jangan pernah buat ayammu stres apapun kendalanya. Tapi kalau sudah ayam stres, ya otomatis produksi sedikit tidaknya pasti berkurang. Ibaratkan kita manusia lah. Kita manusia stres pun ya pasti banyak kan kendalanya, ya sama ayam juga gitu. Jadi jangan pernah sekali-sekali buat ayam stres. Oke, buat rekan-rekan nih yang kemungkinan ada yang membutuhkan telur atau pengen cari telur yang segala jenis ukuran, jadi TK, tanggung sampai TB atau super mungkin di daerah Bali nih, bisa langsung menghubungi kami Dharma Farm 081 246 818 647. Nomor telepon tersebut udah termasuk WA. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami Dharma Farm. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa komen juga. Mungkin bisa di-share juga YouTube channel dari agrozyme.id. Terima kasih. Semakin sukses.